Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami mempresentasikan proyek kami yang berjudul Predictive Analytics Dashboard untuk penjaminan kredit UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kami dari tim Adi dan Reses yang beranggotakan 3 orang. Pertama Reza Dewahana, kedua Reza Rizky Pratama, dan yang terakhir Reza Dapangan. Latar belakang proyek kami adalah dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah sudah menetapkan program pemulihan ekonomi nasional yang salah satu modalitasnya adalah penjaminan kredit UMKM. Pemerintah telah melakukan berbagai dukungan agar program penjaminan berjalan dengan baik. Di tahun 2020, pemerintah telah menganggarkan sejumlah 6 triliun rupiah untuk memberikan dukungan pada program penjaminan pelaku usaha UMKM dengan rincian 5 triliun sebagai subsidi belanja IJP dan 1 triliun rupiah untuk dukungan penjaminan muslim. Nah, salah satu dukungan yang dilakukan oleh pemerintah adalah membayarkan seluruh imbal jasa penjaminan yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha sebagai kreditur. IJP yang dianggarkan oleh pemerintah akan dibayarkan ke pihak penjamin sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Salah satu faktor untuk menentukan besaran IJP adalah proyeksi non-performing loan. Pada modalitas penjaminan, pemerintah itu membutuhkan informasi NPL sebagai hal yang menjadi dasar perhitungan tarif IJP dan alokasi anggarannya. Proyeksi model dalam penelitian kali ini dapat berfungsi sebagai data yang digunakan oleh pemerintah sebagai pembanding dengan perhitungan NPL yang dilakukan oleh PT Riu. Karena selama ini, proyeksi NPL yang digunakan dalam rangka menentukan tarif IJP itu dilakukan oleh PT Asuransi Indonesia Utama. Sementara pemerintah tidak memiliki data pembanding. Jadi, melalui model prediktif ini, diharapkan pemerintah itu memiliki data pembanding serta aparat pengawas juga dapat menggunakannya untuk mengevaluasi tarif IJP tersebut. Nah, ini tujuan dan manfaatnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pertama, model prediktif yang dikembangkan dapat digunakan untuk melihat sektor ekonomi UMKM mana yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Itu. Karena sektor ekonomi UMKM tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka melakukan penjaminan kredit UMKM-nya. Kedua, model prediktif ini dan dashboard yang nanti kami kembangkan itu juga dapat digunakan untuk memberikan usulan tarif IJP yang akan diberikan kepada Jamkrindo dan Askindo sebagai lembaga penjamin program pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, memberikan usulan anggaran belanja subsidi IJP dan loss limit yang sesuai dan tepat. Yang terakhir, analisis ini sebagaimana kami sebutkan sebelumnya dapat bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan insurance yang dilakukan oleh BPKRI dalam atas penjaminan program PEN. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah tarif yang diusulkan oleh PT Asuransi Indonesia Utama itu telah disusun menggunakan prediksi NPL yang tepat, dan anggaran yang diusulkan oleh DJPPR sudah tepat juga. Nah, mengenai sisi originalitasnya, kami lihat memang belum ada tools yang dapat digunakan oleh DJPPR maupun oleh aparat pengawas untuk mengevaluasi tarif IJP yang diusulkan oleh PT Asuransi Indonesia Utama dan digunakan dalam rangka penjaminan kredit UMKM. Kedua, dari sisi risetnya sendiri itu, dari sisi pengembangan modelnya, belum terdapat riset yang secara khusus mengembangkan model dalam rangka prediksi atas NPL yang nantinya menjadi dasar dalam rangka penjaminan kredit UMKM. Nah, kita lihat dari metodologinya. Model prediktif yang digunakan dalam analisis ini dikembangkan menggunakan algoritma random forest regression dengan menggunakan sebanyak 2052 data panel penyaluran kredit kepada UMKM yang sumbernya dari Statistik Perbankan Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari situ kami mengembangkan model prediktif dengan dua jenis prediktor. Pertama adalah kondisi makroekonomi, kedua adalah sektor ekonomi UMKM yang ada klasifikasi 18 sektor ekonomi dari OJK. Untuk kondisi makroekonomi sendiri, kita menggunakan 4 macam prediktor. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, serta pandemi. Oke, setelah mengembangkan model, kita juga menyusun dashboard agar model prediksi yang kami hasilkan itu dapat divisualisasikan dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Pertama, kita memvisualisasikan data historis penyaluran serta NPL atas kredit UMKM. Kedua, kita
mengembangkan fitur untuk mengevaluasi sektor ekonomi mana yang paling terdampak pandemi. Ketiga, kami mengembangkan fitur untuk membantu manajemen dalam melakukan penganggaran atas IJP dan loss limit berdasarkan model prediksi atas NPL kredit UMKM. Dan yang terakhir, kita juga mengembangkan fitur untuk mengevaluasi tarif IJP yang diusulkan oleh PT Restoransi Indonesia Utama. Baik, mungkin langsung saja kita lihat dashboard yang sudah kami kembangkan. Nah, dashboard yang kami kembangkan seperti ini. Jadi pertama, sebagaimana tadi kami jelaskan, kita melakukan visualisasi data atas penyaluran dan NPL kredit UMKM dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Jadi rentang data yang kami gunakan adalah 10 tahun. Nah, kita bisa melihat di sini ada data total penyaluran kredit serta NPL kredit secara agregat dari tahun 2020 sampai tahun 2011. Jadi kami visualisasikan per tahun dan per bulannya untuk melihat perkembangannya, bagaimana kenaikan dan penurunan penyaluran maupun NPL kredit pada masa pandemi. Selain secara agregat, kami juga menyajikan data penyaluran kredit serta NPL tersebut berdasarkan sektornya. Karena kami melihat bahwasanya pandemi ini berdampak secara berbeda berdasarkan sektor ekonomi UMKM tersebut. Jadi tidak semua sektor ekonomi UMKM itu mengalami misalnya kenaikan NPL karena pengaruh dari pandemi COVID-19. Kita lihat memang dari sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran terdapat peningkatan NPL pada tahun 2020. Namun untuk sektor ekonomi yang lain mungkin berbeda. Kita coba lihat. Untuk sektor konstruksi, kita lihat terjadi juga peningkatan NPL. Namun ketika kita lihat di sektor ekonomi yang lain, misalnya pertanian, perburuan, dan kehutanan, nah ini menarik karena kita melihat bahwasanya persentase NPL dari sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan ini justru mengalami penurunan pada masa pandemi. Itu. Nah, kita melihat juga perbandingan penyaluran dan NPL kredit UMKM antar sektor ekonomi tahun 2011 sampai 2020. Nah, kita melihat bahwa sebagian besar atau hampir setengahnya itu dari kredit kepada UMKM disalurkan ke sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran, 49,8%. Ini konsisten dari sejak berapa tahun yang lalu. Dari tahun 2018 juga masih sebagian besar disalurkan ke sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran karena memang kita lihat bahwasanya sebagian besar sektor ekonomi UMKM itu adalah di bidang besar dan eceran sehingga konsumen kreditnya pun dari sektor tersebut. Tahun 2017 juga masih. Oke, berikutnya kita lihat perbandingan persentase NPL antar sektor ekonomi. Nah, yang paling besar persentase NPL-nya adalah sektor ekonomi konstruksi. Tahun 2020. Yang kedua, sektor ekonomi yang lain. Nah, selain memvisualisasikan penyaluran dan NPL kredit UMKM tahun 2011 sampai 2020, bagaimana tadi kami jelaskan, kami juga mengembangkan fitur untuk mengevaluasi sektor terdampak berdasarkan model prediksi yang kami kembangkan menggunakan algoritma random forest. Nah, di sini kami sajikan perbandingan proyeksi NPL antar sektor ekonomi. Jadi di bawah ini, nah, pengguna dapat mengentri pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran sebagai indikator makroekonomi untuk melihat bagaimana nantinya di periode tersebut proyeksi NPL-nya akan seberapa dan nantinya akan dapat digunakan untuk keperluan penjaminan kredit UMKM. Ini juga bisa mengubah nilai dari penyaluran kreditnya untuk melihat kira-kira nanti besaran NPL-nya itu seberapa. Lihat misalnya nanti pertumbuhan ekonomi ini menggunakan pertumbuhan ekonomi yang masih minus 5% sehingga proyeksi NPL-nya dapat dilihat. Jadi itu untuk masing-masing sektornya. Nantinya kita bisa juga memprediksi dengan mengubah variabel pertumbuhan ekonomi, misalnya optimis terjadi kenaikan sebesar 5% atau ketika bisa recovery dari pandemi.
Tentunya nantinya akan terjadi juga perubahan dari sisi proyeksi NPL-nya, seperti itu. Nah, kita lihat proyeksi NPL-nya berubah. Nah, di sini kita bisa memvisualisasikan apakah nantinya perbandingan proyeksi NPL-nya itu apakah kita akan melihatnya sebagai persentase atau kita lihat sebagai nilainya saja. Gitu. Secara persentase mungkin yang terbesar adalah sektor konstruksi. Kemudian ketika kita lihat dari nilainya, nah di sini kita akan melihat bahwa yang paling besar adalah tetap dari sektor perdagangan besar dan eceran. Itu fitur kedua untuk mengevaluasi total dampak. Fitur yang ketiga adalah penganggaran IJP dan loss limit. Nah, setelah kita dapat memproyeksikan total NPL kredit UMKM itu, nantinya kita dapat menentukan tarif IJP serta anggaran-anggaran yang terkait dengan penjaminan kredit UMKM. Jadi, apa itu namanya, formula untuk menentukan tarif IJP maupun anggaran IJP dan loss limit itu sudah ditentukan oleh DJBPR melalui peraturan Menteri Keuangan. Jadi, ketika total NPL kredit UMKM-nya itu 4%, kita melihat bahwa tarif IJP kredit UMKM itu sekitar 2,45%. Nanti kita dapat menggunakannya untuk mengevaluasi tarif IJP yang diusulkan oleh PT RIU. Kita juga dapat melihat anggaran IJP-nya dan anggaran loss limit-nya, dan kita dapat membandingkan pula dengan anggaran disusun oleh pemerintah sebagai bentuk assurance yang dilakukan oleh aparat pengawas. Di sini di menu terakhir yakni evaluasi atas tarif IJP UMKM. Setelah kita memperoleh tarif IJP-nya, kita dapat melihat proyeksi total NPL kredit UMKM-nya dan total penyaluran kredit UMKM-nya berapa di periode tersebut. Jadi kita dapat melihatnya sesuai dengan kondisi ekonomi terakhir. Pertumbuhan ekonomi berapa, tingkat inflasi berapa, tingkat pengangguran berapa, serta penyaluran kredit UMKM per sektor ekonominya itu seberapa. Nah, jadi kami sudah mengembangkan model prediksi dan juga dashboard untuk membantu stakeholder dalam rangka menyusun anggaran maupun juga mengevaluasi kebijakan pemerintah tersebut. Dalam hal ini adalah penjaminan kredit UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kita juga sudah mengevaluasi modelnya bahwa model ini cukup akurat dalam prediksi NPL, penyaluran kredit pada UMKM. Kita simpulkan tarif IJP-nya yang pantas itu seberapa dan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah seberapa, serta sektor paling terdampak sektor mana. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.